Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Abang akan melanjutkan materi kita tentang CRUD, yakni Create, Read, Update, dan Delete. Tapi sebelumnya, di sini Abang sudah menghapus datanya melalui PHP MyAdmin. Jadi di sini data kita sudah kosong. Coba kita tambahkan data baru. Kita tambahkan dua data. Kita tambahkan dua buah data. Oke, udah. Baru kita tambahkan data siswa yang baru lagi. Oke, udah. Sebelumnya Abang hapus dulu untuk hapusnya. Di sini kita udah mempunyai dua buah data. Jadi di sini kita udah pada materi sebelumnya kita sudah membuat dua buah fitur CRUD, yakni tambah data, auto create, dan read atau membaca data. Dan pada video kali ini kita akan membuat mengenai hapus atau delete dan juga edit. Yang pertama kita membuat adalah hapus atau delete. Di sini di file index.php-nya kalian buat seperti ini. Jadi ID di sini kan ada dua ID nih. Jadi ID di sini adalah ID dari tabel siswa. Lalu dia akan apa namanya? Lalu akan ditangkap atau diinisialisasi dengan nama ID juga. Jadi ID yang ini yang akan kita kirimkan ke file hapus.php. Di sini karena Abang buatnya itu untuk delete-nya itu bahkan kita proses di halaman hapus.php, maka kita buat sebuah file baru dengan nama hapus.php. Langkah pertama, kita buka tag pembukaan untuk PHP. Kita panggil untuk config-nya, untuk pemanggilan database-nya. Kalau sudah, kita buat di dalam seksi if is set $$_get ID. Dan di sini kalian jangan bingung ya. Karena di sini ada ID, terus ID yang mana yang panggilnya Bang? ID yang di get atau yang ditangkap ini adalah ID yang ini. Nih ID yang ini. Terus ID yang ini dapat dari mana? ID yang ini dia dapat dari variabel ID pada database kita. Nih. Jadi ID yang di sini dikirim atau diterima dalam sebuah variabel ID lalu ditangkap di file hapus.php. Jadi yang ditangkap itu adalah ID yang di sini. Oke, kalau sudah, apabila ID-nya ada, kita buat sebuah komentar. Ya, kurang rapi, Bang rapikan dulu. Oke. If is set $_get ID ada dua kurung, oke. Ambil ID dari query string. $ID sama dengan $_get ID. Baru buat query hapus. Kalau kalian udah belajar database, kalian pasti tahu query hapus itu apa. Delete from nama tabelnya siswa where ID sama dengan $ID. Jadi kalau ID yang di sini, kalau ID yang dari database ini sama dengan ID $siswa, maka dia akan dihapus. Data yang dihapus itu ID yang sama dengan $ID yang udah kita tangkap tadi. Lalu kita buat query.
MySQL di query $db, $SQL. Kita buat apakah query berhasil dijalankan. If $query, kalau $query-nya berhasil, header location kutip, kita alihkan dia ke file index.php. Kalau gagal, die gagal dieksekusi, gagal dijalankan, query gagal dijalankan, gitu aja ya. Query gagal dijalankan. Oke, lalu di sini kita buat else juga apabila ID-nya itu tidak ketemu. Else die akses dilarang. Sudah? Kalau sudah, coba kita jalankan. Kita refresh. Kita mau menghapus data yang ini. Kita tekan hapus. Oke, udah berhasil ya. Untuk hapus datanya. Untuk hapus data sudah berhasil. Baik, kita sudah membuat fitur hapus atau delete untuk CRUD kita. Lalu fitur terakhir yang kita buat adalah untuk edit. Kita coba buka file index.php-nya. Di sini untuk melakukan edit data, kita membutuhkan sebuah file untuk menampung formnya. Yang nama filenya itu adalah form strip edit.php. Yang dimana form edit.php ini membawa ID sebagai parameternya. Lalu kita buat sebuah file baru dengan nama form strip edit.php. Langkah pertama, kita panggil dulu konfigurasinya dengan database. Lalu di sini kita buat sebuah seleksi atau percabangan. Apabila ID di query string itu tidak ada, di sini if kita tahu fungsi isset itu adalah untuk mengecek apakah sebuah parameter itu ada atau tidak. Karena abang buat di sini tanda seru, berarti jika parameter ID itu tidak ada, maka kita kembalikan atau kita arahkan dia ke halaman index.php. Jika parameter ID-nya ada, kita ambil ID dari query string-nya. Setelah kita ambil ID dari query string, kita buat query untuk mengambil data dari database. Yang query-nya adalah sebagai berikut. Select bintang from siswa. Kita mengambil semua field dari tabel siswa. Where, di mana ID yang ini sama dengan $ID yang ini. Lalu kita buat query untuk mengeksekusinya. $query sama dengan MySQL query db $SQL. $db kita dapat dari config.php, sedangkan $SQL kita dapat dari seleksi tabelnya. Lantas siswa. Jadi variabel siswa ini kita gunakan untuk memanggil field dari database, field dari tabel siswa nanti. Fungsi dari MySQL fetch assert ini adalah supaya dia bisa memanggil field dari tabelnya dengan menggunakan nama fieldnya. Ada juga yang namanya itu MySQL fetch name. Kalau kita menggunakan MySQL fetch name, itu kita memanggil fieldnya bukan menggunakan nama dari fieldnya, tapi kita memanggil field tabelnya itu dengan menggunakan indeksnya atau dengan menggunakan angka. Contoh kalau field pertama kita itu adalah ID, kalau kita ingin memanggil ID, maka kita panggil itu dengan angka 0. Sudah, jika data yang diedit tidak ditemukan, maka kita buat sebuah seleksi atau buat sebuah percabangan baru lagi.
if MySQL 6 throw 6 MySQL 6 throw ini fungsinya untuk mengecek bukan untuk mengecek sih, untuk menghitung rows atau baris pada sebuah table. Apabila rows kita itu kecil dari 1, kita tahu kan angka yang lebih kecil dari 1 kan 0. Kalau rowsnya itu 0, berarti datanya tidak ada. Makanya kita buat di sini kondisinya, kalau dia kecil daripada 1, data tidak ditemukan. Oke, kalau sudah, coba kita cek. Oke, datanya berhasil kebaca ya. Tapi di sini kita membutuhkan file HTML untuk mengisi formnya. Kita buat sebuah file HTML dengan nama form edit data. Kalau sudah, kita buat tag form, actionnya ke proses edit.hp dengan menggunakan metode post. Sudah, selesai. Oke, tidak ada field setnya ya. Set input type hidden name ID value-nya echo dollar siswa tip ID. Nah, kalau sudah, tapi kalian jangan lupa untuk menggunakan titik koma di sini. Ya, titik koma, tanda kutip doang, Abang. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita buat label, nama. Lalu kita buat sebuah inputan. Name-nya itu adalah nama. Type-nya text, Type-nya text. Name-nya adalah nama. Placeholder. Nama lengkap. Untuk value-nya, kita bisa copy paste dari sini. Dari ID tadi. Kita ganti ID-nya menjadi nama. Oke, udah muncul ya nama di sini. Abang coba keluarin biar enak melihatnya. Abang buat spasi. Lalu kita buat sebuah label lagi untuk alamat. Di alamat kita menggunakan text area dengan name-nya adalah alamat. Baru value-nya kita ganti menjadi alamat. Coba kita lihat. Oh, alamatnya di sini belum terpanggil ya. Oh, untuk alamat ternyata dia tidak memerlukan value. Jadi untuk alamat sepertinya kayak gini aja. Coba. Oh, untuk alamat dia belum terpanggil. Oh, memang salah.
Paling pemanggilan value-nya di sini. Uh, Oke, alamatnya sudah kepanggil. Ya, alamat sudah terpanggil. Lalu kita buat label baru lagi untuk jenis kelamin. PHP echo coba PHP $JK sama dengan $siswa sama dengan $siswa jenis kelamin. PHP sesuai jenis kelamin. Label input type radio, namanya itu jenis kelamin. Value-nya laki-laki. Value laki-laki. PHP echo PHP echo oke, $JK sama dengan kutip satu laki-laki underscore jenis kelamin. Mau coba hapus labelnya. Coba abang buat baru lagi. Input tab radio dengan nama jenis kelamin. Oke, udah. Value-nya laki-laki. Input type radio name. Input type radio name-nya jenis kelamin, value laki-laki. Itu PHP echo $JK sama dengan JK sama dengan laki-laki sama dengan laki-laki. Oke, setelah itu baru ceket
Tip 2. Oke, sudah kita cek ya. Nah, lalu ini kita bisa copy paste saja. Karena ada 2. Coba kita refresh. Nah, udah dia cek ya untuk jenis kelaminnya. Lalu selanjutnya ada untuk agama. Ya, ada untuk agama. Cek, oke, udah muncul. HP dolar agama sama dengan dolar siswa agama. Select name agama. Option PHP echo dolar agama sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Nah, ini sudah selected kedua, baru tanda tanya, baru kita buat sini Islam. Oke, nah muncul ya. Kalau udah, kita bisa copy paste ini. Sorry, nama jadinya kita ganti jadi Kristen. Sudah ya, Kristennya. Setelah Kristen kita punya Buddha, kita punya Hindu. Buddha dulu lah. Buddha, lalu ada Hindu, oke, ya. Atau kalau misalkan boleh juga kita samakan dengan form daftarnya untuk agamanya. Kita punya Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Berarti di sini kita buat Protestan. Ya, kalau untuk select sudah siap, baru untuk sekolah asal. Sekolah asal kita pakai teks input, type teks dengan nama,
samakan dengan form daftar aja ya. Asal sekolah. Asal sekolah. Asal sekolah. Placeholder sekolah asal siswa. Value kita hapus dulu kutipnya. Kotak untuk PHP. Echo gelar siswa. Kutip. Kita tengok di database sekolah asal. Sekolah asal. Okay. Di value-nya jangan lupa kutip. Lalu jangan lupa kutip di sini. Nah, kita cek. Oh, ada yang gagal. Undefined index sekolah. Oh. Oke, ada sekarang. Abang buat spasi. Ya, berhasil ya. Lalu kita buat untuk buttonnya. Input type. Submit. Name-nya simpan. Dengan value simpan. Oke, sudah. Jadi kita udah memanggil semua field yang ada pada tabel kita. Nama sudah kita panggil, alamatnya sudah berhasil kita panggil, jenis kelaminnya sudah berhasil kita panggil, agamanya sudah, dan sekolah asalnya juga sudah. Lalu pada bagian form di sini untuk melakukan aksinya atau actionnya itu berada di halaman proses strip edit.php. Kita copy aja ini, lalu kita pilih new file, kita simpan dengan nama proses strip edit.php. Kalian sudah membuat form edit.php. Pada bagian form di sini kita membuat actionnya itu ke halaman proses the strip edit.php. Lalu kalian buat sebuah file baru dengan nama proses strip edit.php. Nah, kalian buat file baru. Yang pertama, kalian buka tab pembuka dan tab penutup PHP. Lalu kalian buat include kutip 2 config.php tutup kutip. Fungsinya itu untuk menghubungkan kita dengan program konfigurasi kita ke database. Lalu kita melakukan sebuah seleksi untuk mengecek apakah tombol daftar, tombol simpan seharusnya, apakah tombol simpan sudah diklik atau belum. If is set, kalau tombol simpan itu sudah diklik, maka ambil data dari formulir atau dari form. Yang dimana ID tetap kita post. Di sini pada abang membuat sebuah file inputan dengan tipe hidden. Artinya tipe hidden ini dia tersembunyi tanpa bisa kita akses, tanpa bisa kita edit. Yang dimana tab hidden ini nama dari inputannya adalah ID. Fillingnya nilainya kita ambil dari ID. Jadi walaupun ID ini tidak kita edit, tapi dia tetap kita kirimkan ke halaman proses edit.php tadi. Selanjutnya kita buat sebuah variabel nama, yang mana variabel nama ini kita ambil datanya dari nama, dari sini. Begitu seterusnya, variabel alamat kita ambil nilainya dari alamat. Variabel JK kita ambil nilai variabelnya itu dari jenis kelamin. Variabel agama kita ambil nilainya itu dari agama.
Yang terakhir, variabel sekolah kita ambil nilainya itu dari asal sekolah. Lalu kita buat query untuk update-nya. Query untuk update itu $SQL. Sebenarnya yang penting ini. Update. Update siswa, set nama. Jadi nama yang di sini, nama yang di database sama dengan $nama, alamat sama dengan $alamat. Kan $alamat kan nama $alamat ini kan nilainya udah sama dengan yang ada di input formnya. Jenis kelaminnya yang dipakai jenis kelamin yang di database ya. Jenis unsur kelamin sama dengan $JK. Terus agama sama dengan $agama. Sekolah asal. Nah, di sini kan tidak ada sekolah asal nih. Tapi sekolah asal itu kita dapat dari sini karena nama file kita adalah sekolah asal. Sekolah underscore asal sama dengan $sekolah. Where di mana ID siswa, ID ini sama dengan $ID. Lalu kita eksekusi query-nya, MySQL query dalam kurung $db, dalam kurung $SQL. Lalu kita cek apakah query update telah berhasil. Kalau query-nya berhasil, kita alihkan dia ke halaman index.php. Ke halaman index.php. Apabila gagal, tampilkan pesan die gagal menyimpan perubahan. Dan yang terakhir, apabila button simpan itu belum diklik, maka akses dilarang. Nah, lalu kita coba untuk mengedit datanya. Yang pertama itu, Abang mau mencoba untuk mengedit nama. Oke, namanya udah berhasil diedit. Kita coba cek di database-nya. Ya, namanya udah berhasil diedit ya. Lalu untuk Abang mau ngecek alamat, Jalan Karya 1 misalnya. Ya, untuk alamat sudah berhasil diedit. Kita cek di PHP map-nya, udah berhasil diedit juga. Lalu untuk jenis kelamin coba kita edit juga. Kita pilih opsi yang satu lagi. Sudah berhasil, kita cek di database. Sudah berhasil diedit juga. Lalu untuk balik ke jenis kelaminnya, lalu untuk agama, kita tekan button simpan. Sudah berhasil berubah. Kita cek di database kembali. Sudah berhasil dirubah. Dan yang terakhir, untuk sekolah asal. Ya, untuk sekolah asal sudah berhasil dirubah. Kita cek kembali ke database-nya. Ya, sudah berhasil dirubah ya. Jadi, untuk edit, Abang rasa udah clear. Mulai dari pembuatan form editnya, lantas ke file proses pengeditannya, file proses edit.php. Baik, Abang rasa cukup sekian materi kita mengenai CRUD, mengenai create, read, update, dan delete. Abang minta maaf apabila ada kesalahan selama Abang menyampaikan materi tentang CRUD. Akhir kata, bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.